Gempar, kecelakaan kendaraan militer Israel sampai terbalik, seluruh tentara yang ada di dalam jadi korban. גם בימים האחרונים אנחנו עובדים יחד ועומדים יחד סביב לשעון בכל החזיתות. צבא חזק, איכותי, שפועל יום ולילה בכל הגזרות. האיומים נגדנו הם איומים. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Sebuah kendaraan militer Israel terbalik di dekat Hebron menyebabkan seluruh tentara di dalamnya menjadi korban. Koresponden Quds Press melaporkan kendaraan militer yang membawa tentara-tentara terbalik di dekat kota Yatta, selatan Hebron di tepi barat selatan. Pada Rabu 28 Juni 2023, video memperlihatkan sebuah kendaraan militer Israel setelah terbalik sebelum ambulan bergegas mengangkut para tentara yang menjadi korban tersebut. Pasukan pendudukan pekan ini melakukan serangan mematikan ke wilayah tepi barat yang diduduki, terutama kota Janin dan juga Turmusaya. Serangan yang menyasar warga sipil memicu kecaman dari otoritas Palestina, Liga Arab, dan Uni Eropa. Dikabarkan tentara-tentara itu menuju Jenin untuk melakukan serangan. Namun apa yang terjadi? Merekalah yang menjadi korban sebelum pertempuran dimulai. Malah kendaraan yang menjadi andalannya harus terbalik dan menjadikan para tentara menjadi korban. Inikah balasan pada rezim ataupun pasukan-pasukan yang tidak pernah memberikan kedamaian kepada Palestina? Kelompok serang singa Palestina balas serangan Israel di Nablus. Tak ada ampun kali ini untuk Zionis Israel. Ribuan pasukan Lion Dance atau sarang singa akhirnya tiba di Nablus, sebuah wilayah yang digempur Israel hingga membuat belasan pejuang tanpa senjata gugur mati syahid di tangan iblis perusuh ini. Akibat serangan tidak biasa Israel pada sipil, ini akhirnya kelompok sarang singa tiba di Nablus melakukan perang balasan dengan menembak tentara Israel yang tengah berada di lokasi pertempuran. Israel melawan yang tidak sepadan. Mereka adalah orang-orang sipil yang berjuang tanpa senjata, seperti yang dimiliki oleh para pasukan Dajjal. Maka gugurlah para syuhada kita di Nablus. Kedatangan kami kali ini tidak akan membiarkan para pasukan Zionis puas dengan apa yang telah mereka lakukan, sehingga balasan ini akan mengantarkan mereka ke neraka. Sementara itu, Lion's Den atau sarang singa adalah salah satu tantangan berbahaya yang saat ini dihadapi Israel. Mossad, profil sarang singa, kelompok baru pejuang Palestina yang ditakuti Israel. Kelompok ini mengatakan 272 perintah penahanan administratif dibuat pada Agustus lalu. Di sisi lain, The Lion Dance menampilkan persatuan baru dalam faksi perlawanan Palestina yang mana termasuk kelompok Fatah di samping Jihad Islam Palestina, Hamas, dan PFLP. Ini penting secara simbolis dan praktis karena Nablus adalah benteng Fatah.
Kami bahkan telah melihat beberapa personil keamanan Palestina terlibat dalam perlawanan bersenjata, mengabaikan dan secara langsung menantang kepemimpinan federal dan otoritas Palestina. PA sedang ditekan untuk melakukan penawaran pendudukan. Ini mendorong lebih banyak jurang pemisah antara mereka dan rakyat Palestina. Sejak kemunculan Lions Den, bagian lain dari tepi barat telah mengikuti meluncurkan kelompok Lions Den mereka sendiri, atau dalam satu kasus Falcon Nest, sarang elang, dalam sebuah pernyataan pada bulan Oktober. Mereka mengatakan, kami membawa kepada Anda berita tentang aktivasi sel Brigade Sarang Elang di Qalqilia. Apa yang akan datang adalah lebih besar. Qalqilia secara tradisional merupakan benteng Fatah. Konteks persatuan baru adalah bahwa sejak 1993 jumlah pemukim di tepi barat hampir 3 kali lipat. Pada bulan Mei, Israel memulai operasi baru untuk melawan munculnya serangan yang disebut Break the Wave. Operasi tersebut akan fokus pada perbaikan tembok pemisah, memerangi munculnya kelompok perlawanan di kamp pengungsi Jenin dan Nablus melalui kampanye penangkapan skala besar. Pada paruh pertama Oktober, militer Israel melakukan 145 operasi pencarian dan penangkapan, menahan 127 warga Palestina, termasuk 13 anak-anak di seluruh tepi barat. Pada saat yang sama, Israel menghadapi peningkatan jumlah operasi perlawanan, naik dari 19 pada 2020 menjadi 98 pada 2021. Tahun ini, hingga akhir September sudah ada sekitar 130 serangan. Sarang singa, The Lions Den, telah memakan banyak korban, tapi juga melaporkan bahwa sejumlah besar korban pasukan pendudukan dihasilkan dari serangan di Nablus pada akhir Oktober. Tidak ada yang dirujuk dalam pers Zionis. Generasi baru pejuang perlawanan Palestina yang terkoordinasi telah memaksa penjajah untuk mengakui bahwa mereka tidak bisa begitu saja menyerang dengan impunitas. Para penjajah tampak panik. Mantan Kepala Sinbad, Badan Intelijen Internasional Zionis, menyatakan dalam pers Zionis pada tanggal 22 Oktober, kami berada di ambang perang sipil.